Kapan sebenarnya agama pertama kali muncul dalam sejarah manusia, dan kenapa ajaran asli Nusantara yang berakar pada kesadaran dan keseimbangan alam seolah hilang tanpa jejak? Video ini akan membongkar asal-usul munculnya sistem agama, perubahan kesadaran manusia, dan bagaimana peradaban Nusantara yang dulu penuh kebijaksanaan spiritual perlahan dihapus dan diganti dengan sistem kepercayaan yang datang dari luar. Apakah kamu siap untuk sadar? Apakah kamu siap untuk berpikir? Dan apakah kamu siap untuk menjadi manusia? Coba kamu pikir sebentar, sebelum ada kitab suci, sebelum ada rumah ibadah yang megah, bahkan sebelum manusia bisa nulis, apa manusia nggak punya hubungan sama yang ilahi? Pertanyaannya sederhana, tapi nyentil banget. Kapan sih sebenarnya agama itu muncul dalam sejarah manusia? Dan kenapa di tanah Nusantara yang katanya penuh dengan kearifan leluhur, ajaran spiritual aslinya justru hilang dan diganti sama agama impor? Oke, mari kita mundur jauh banget. Kalau kamu balik ke masa ribuan tahun sebelum Masehi, manusia hidup dekat banget sama alam. Mereka nggak butuh simbol, nggak butuh dogma, karena mereka merasakan langsung kehadiran sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Mereka menyebutnya jiwa alam, roh leluhur, atau sang sumber kehidupan. Jadi sebenarnya sebelum agama ada, spiritualitas sudah hidup. Manusia dulu nggak berdoa lewat teks, tapi lewat kesadaran. Mereka berbicara dengan semesta lewat rasa, lewat keheningan, lewat tarian, lewat hubungan langsung sama alam. Dan itulah bentuk spiritualitas paling tua di dunia, yang juga jadi akar dari ajaran asli Nusantara. Nah, titik baliknya terjadi waktu manusia mulai membangun peradaban besar. Begitu manusia bisa menetap, bercocok tanam, dan bikin sistem sosial, muncullah struktur kekuasaan. Ada pemimpin, ada aturan, dan akhirnya ada otoritas spiritual. Dan disinilah awal mula agama sebagai sistem muncul. Yang tadinya hubungan pribadi antara manusia dan semesta berubah jadi hubungan yang harus lewat perantara. Mulailah ada imam, ada pendeta, ada brahmana, atau ada nabi, tergantung tempat dan zaman. Dari situ, spiritualitas yang cair berubah jadi struktur yang kaku. Dari kesadaran berubah menjadi dogma. Sekarang kita masuk ke Nusantara. Jauh sebelum agama-agama besar masuk, leluhur kita udah punya sistem spiritual yang sangat tinggi. Ada konsep Sangkan Paraning Dumadi, memahami asal dan tujuan keberadaan. Ada Trihita Karana di Bali, keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Ada Kaharingan, ada Parmalim, Marapu, Tolotang, dan ratusan ajaran lokal lain yang semuanya berakar pada satu hal yang sama, yaitu kesadaran dan harmoni. Leluhur kita nggak nyembah patung. Mereka menghormati simbol alam, gunung, air, api, angin. Bukan disembah, tapi dimengerti. Karena mereka tahu alam bukan benda mati, tapi bagian dari kesadaran itu sendiri. Dan manusia adalah cerminan kecil dari semesta yang besar. Tapi sayangnya, semua itu berubah drastis setelah gelombang besar datang, baik dari timur, barat, maupun utara. Agama-agama impor masuk lewat perdagangan, lewat politik, dan lewat penaklukan. Dan disinilah kisah tragisnya dimulai. Karena waktu itu, sistem baru ini bukan cuma menawarkan ajaran spiritual, tapi juga membawa struktur kekuasaan dan identitas baru.
Raja-raja Nusantara yang dulu menjalankan ajaran lokal mulai dipengaruhi oleh sistem luar. Spiritualitas berubah jadi alat politik, dan pelan-pelan ajaran asli dianggap kuno, dianggap primitif, bahkan dianggap sesat. Lalu kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena agama yang terstruktur jauh lebih mudah dikontrol. Kalau manusia bisa terhubung langsung ke sang sumber tanpa perantara, nggak ada lembaga, nggak ada sistem, dan nggak ada kekuasaan yang bisa ngatur mereka. Tapi kalau kesadaran itu diubah jadi sistem kepercayaan dengan aturan, simbol, dan hierarki, maka manusia jadi bisa diarahkan lewat rasa takut, rasa dosa, atau janji manis surga. Inilah titik di mana spiritualitas sejati Nusantara mulai dikubur pelan-pelan. Upacara adat yang dulu sakral disebut klenik, meditasi kuno disebut sesat, dan para penjaga ilmu leluhur dianggap penyihir. Sadis bukan? Tapi ada hal menarik yang jarang dibahas. Walaupun secara resmi banyak ajaran leluhur dihapus, jejaknya masih hidup di bawah permukaan. Di nyanyian rakyat, di mantra kuno, di wayang, di simbol batik, bahkan di bahasa sehari-hari. Contohnya kata sembahyang, yang sering diasosiasikan dengan ritual tertentu. Sebenarnya berasal dari bahasa Jawa kuno, sembah hyang. Artinya menyembah kepada yang maha ada, Sang Hyang. Itu bukti bahwa akar spiritual leluhur kita masih tertanam dalam-dalam di budaya. Dan kalau lo perhatiin, sekarang ini kayak ada gelombang balik. Makin banyak orang mulai sadar bahwa apa yang diajarkan sistem modern gak cukup menjawab kerinduan batin mereka. Mereka mulai nyari ke dalam lagi, bukan cuma keluar. Mulai belajar meditasi, energi, keseimbangan, bahkan mulai mengenali ajaran leluhur dengan cara yang baru, tanpa menolak, tapi menyadari. Karena kebenaran sejati gak butuh label, dia cuma butuh kesadaran. Mungkin inilah alasan kenapa dulu ajaran asli Nusantara dihapus, karena terlalu membebaskan. Ajaran itu nggak menjanjikan surga, tapi ngajak manusia nyadar bahwa surga itu di sini dan sekarang, ketika batin kita seimbang. Ajaran itu nggak butuh kitab tebal, karena kitabnya adalah alam itu sendiri, dan guru sejatinya bukan orang lain, tapi kesadaran di dalam diri. Jadi, kalau lo tanya, kenapa agama muncul dalam sejarah manusia? Jawabannya, waktu manusia lupa cara berbicara langsung dengan semesta. Dan kalau lo tanya kenapa agama asli Nusantara dihapus, karena dia terlalu kuat untuk dikendalikan. Tapi berita baiknya, kesadaran itu nggak pernah benar-benar mati. Dia cuma tertidur. Dan sekarang, di era keterbukaan ini, banyak yang mulai terbangun. Banyak yang sadar bahwa kebenaran gak bisa dimonopoli, karena kebenaran bukan milik siapapun. Dia cuma bisa dialami lewat pure perception, lewat eling lan waspodo, lewat hati yang jernih. Jadi, mungkin sudah waktunya kita berhenti mencari Tuhan di luar dan mulai mendengarkannya di dalam. Karena leluhur kita sudah lebih dulu melakukannya, jauh sebelum kata agama itu sendiri diciptakan. Sugeng rawuh zaman enggal, rahayu sagung dumadi. Like and subscribe untuk mengikuti video lainnya agar kamu bisa lebih sadar lagi. Salam Mikiro.